Film yang bakal kita ulas kali ini berjudul Ilang The Wolf Brigade, yang rilis pada tahun 2018 lalu. Film bergenre action fiction ini diadaptasi dari sebuah anime yang berjudul Jinro The Wolf Brigade. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung ke ulasan cerita. Di masa depan, Korea Utara dan Selatan memutuskan untuk kembali bergabung. Beberapa negara adidaya seperti Amerika dan Rusia yang tidak menyukai hal tersebut menjatuhkan sanksi ekonomi pada kedua negara tersebut, yang kemudian menghancurkan perekonomian Korea kala itu. Dan karena hal tersebut pula, protes anti pemerintah terjadi di mana-mana. Lahir juga sebuah kelompok teroris bersenjata yang bernama Sekte. Pemerintah yang pro persatuan kembali kemudian membentuk unit pasukan polisi khusus atau PPK. 1 tahun setelah pembentukan PPK, karena kesalahan informasi yang didapat, terjadi sebuah insiden berdarah yang mengakibatkan 15 orang gadis tewas, dan peristiwa tersebut dinamai Jumat Berdarah. Dan karena hal tersebut pula, banyak desakan untuk membubarkan PPK. Di tahun 2029, saat demo anti pemerintah sedang berlangsung, para demonstran bertindak beringas dengan melemparkan batu dan bom molotov ke arah petugas. Di antara para demonstran ternyata terdapat beberapa anggota sekte yang sedang mempersiapkan serangan. Mereka bahkan menggunakan anak-anak sebagai kurir pengantar bom. Bom tersebut kemudian dilemparkan ke arah barikade polisi yang sedang berjaga. Mereka juga menembaki petugas dengan membabi buta. PPK kemudian diturunkan untuk menangani situasi tersebut. Para anggota sekte yang melihat PPK tiba kemudian memutuskan untuk mundur. Muyong, pemimpin PPK, memerintahkan pasukannya untuk menangkap semua anggota sekte yang tersisa. Dan ini juga merupakan markas terakhir para anggota sekte. Salah satu anggota PPK yang bernama Jang Yong diperintahkan untuk memimpin penyergapan tersebut, sementara Chu Jin memimpin pasukan pendukung. Para anggota sekte yang mengetahui kedatangan anggota PPK yang berhasil menemukan tempat persembunyian mereka, kemudian berusaha melarikan diri. Mereka semua berlarian mencari jalan keluar. Sebuah ruangan yang menjadi markas anggota sekte berhasil ditemukan lalu dibakar habis. PPK berhasil menyudutkan semua anggota sekte sampai ke ujung lorong. Peringatan untuk menyerah tidak mereka dengar, dan malah menembaki anggota PPK dengan membabi buta. PPK kemudian balas menembaki mereka dengan senapan mesin yang mereka bawa, dan berhasil melumpuhkan seluruh anggota sekte. Sekarang tersisa seorang gadis yang sebelumnya terlihat menjadi seorang kurir pengantar bom. Jang Yong memintanya untuk menyerah. Tapi gadis tersebut malah menarik sesuatu dari dalam tasnya. Sadar jika yang ada di dalam tas tersebut adalah bom, Chu Jin kemudian melompat untuk menyelamatkan Jang Yong. Dewan Keamanan Masyarakat atau DKM yang berniat menguasai pemerintahan menggunakan kejadian bom bunuh diri tersebut untuk menggulingkan PPK yang pro terhadap pemerintah. Jang Yong dan pasukannya yang dituduh bertanggung jawab atas bom bunuh diri tersebut kemudian ditahan selama 4 minggu. Muyong dan Jang Gi yang merupakan sekretaris presiden dan Jing Tae seorang kepala pelatihan PPK
dikejutkan dengan kedatangan anggota DKM saat sedang membahas sebuah rencana. Para anggota DKM datang untuk melakukan pemeriksaan terkait bom bunuh diri anggota sekte. Sang Woo yang memimpin pemeriksaan tersebut ternyata mantan anggota PPK. Ia memutuskan untuk keluar dan bergabung dengan DKM setelah kejadian Jumat berdarah. 그러면 어떤 의미라고 생각하십니까? 여긴 성공을 위해 지나가는 자리가 아니야. 자신을 희생하는 거야. Di sana Sang Woo juga menemui Jang Gyong. Ia membawa sebuah buku catatan yang ia temukan di tempat kejadian. Buku tersebut ternyata milik Jae Hui, seorang gadis yang melakukan bom bunuh diri sebelumnya. Sang Woo memintanya untuk mengembalikan buku tersebut pada keluarganya, karena Jang Gyong yang terakhir kali melihat gadis tersebut. Jang Gyong kemudian pergi menemui Yoon Hui, yang merupakan kakak dari Jae Hui. Ia berniat mengembalikan buku catatan milik mendiang adiknya tersebut. Saat bertemu, Yoon Hui tidak menyalahkan Jang Gyong sedikit pun perihal kematian adiknya. Yoon Hui malah menceritakan latar belakang keluarganya dan berusaha menjadi lebih akrab dengan Jang Gyong. 동생이 섹트에 들어간 뒤로 집이 풍비박산 났어요. 동생 물건을 거의 다 버렸거든요. Saat Jang Gyong pergi, Yoon Hui menerima sebuah panggilan telepon yang ternyata panggilan tersebut berasal dari Sang Woo. Sang Woo meminta Yoon Hui untuk mendekati Jang Gyong dengan tujuan untuk menjebaknya. Yoon Hui terpaksa mau melakukan hal tersebut karena Sang Woo berjanji akan mengurangi masa hukumannya karena pernah terlibat dengan sekte. Sang Woo juga berjanji membiayai seluruh pengobatan adiknya yang sedang sakit. 봤다고 보세요? Di tempat lain, pemimpin DKM dan komisaris polisi mengadakan sebuah pertemuan rahasia. Mereka ternyata bersekongkol untuk menghancurkan PPK. Mereka juga khawatir dengan keberadaan Ilang, yang mereka duga sebagai unit pembunuh rahasia dari PPK. Ilang telah berhasil membunuh beberapa orang penting dalam pemerintahan yang diduga korup. 작년에 죽은 그 섹트지지 아니었습니까? Saat hendak menemui Sang Woo, Yoon Hui dibuntuti oleh seorang wanita dan ia adalah Mi Kyung, yang juga seorang anggota sekte. Mi Kyung menuduh Yoon Hui berkhianat tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. 내가 막은 건가? 진짜 나 친구 알면서도 살려둔 건 아직 개똥만큼이라도 쓸데가 있을까 싶어. Chul Jin yang curiga sudah membuntuti mereka sejak lama. Sadar jika seseorang sedang mengawasi mereka, Mi Kyung kemudian coba melarikan diri. Mereka berdua kemudian terlibat perkelahian, hingga akhirnya Chul Jin berhasil menangkapnya. Jin Tae kemudian membeberkan kebusukan sekte pada Mi Kyung agar ia mau bekerja sama. Selama ini, sekte ternyata mendapatkan pendanaan penuh dari DKM, dengan tujuan untuk memperkeruh suasana. Yoon Hui yang merupakan sahabatnya juga ternyata mengetahui hal tersebut. Ia bahkan membunuh orang-orang yang coba membongkar rahasia tersebut. 엄철영. 그거. 섹트가 이 혼란스러운 구조를 유지해 주니까. Jin Tae juga tahu jika Jang Gyung yang sedang dalam perjalanan untuk menemui Yoon Hui sedang dibuntuti oleh anggota DKM. 하고 있는데 이제 시작하겠다는 거야. Yoon Hui dan Jang Gyung sudah berjanji untuk bertemu di Ansan Tower, tempat sebelumnya mereka bertemu. Di sana, Sang Woo sudah mempersiapkan jebakan untuk Jang Gyung. Setibanya di sana, Jang Gyung sadar jika beberapa orang pengunjung tampak mencurigakan, tapi ia tetap berusaha untuk bersikap tenang. Sebelumnya, Sang Woo sudah memberikan Yoon Hui sebuah senjata. Ia juga memberikan sebuah alat pelacak untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Sang Woo juga berjanji jika ini misi terakhir untuk Yoon Hui. Saat Yoon Hui coba menjalankan rencananya, Mi Kyung tiba-tiba saja muncul di hadapannya dan menggagalkan semua rencananya. Ia memperingatkan Yoon Hui untuk tidak mempercayai siapapun. 스터디도 하니? 친구로서 마지막으로 충고하는데 너도 몸 조심해. Gagal dengan rencana pertama, Sang Woo kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi Jang Gyung. Tapi satu persatu dari mereka berhasil dikalahkan.
Jang Gyung bahkan menyelamatkan Yun Hui yang hampir saja terbunuh. Mereka berdua kemudian coba melarikan diri dari tempat tersebut. Tetapi beberapa orang bersenjata kembali datang. Sebuah drone bersenjata juga dikirimkan untuk membunuh mereka. Jang Gyung kemudian membawa Yun Hui lompat dari atas menara. Mereka berdua bergegas menuju tempat parkir. Tapi di sana mereka berdua juga sudah ditunggu oleh beberapa orang. Saat berusaha kabur dengan salah satu mobil yang berhasil mereka rebut, Sang Woo dan beberapa anak buahnya kembali datang dan berusaha membunuh mereka. Tapi beruntung mereka berdua dapat meloloskan diri dari tempat tersebut. Jang Gyung yang masih bersama Yun Hui kemudian diperintahkan untuk segera menemui Chu Jin. Sang Woo yang mengetahui hal tersebut kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Chu Jin. Ia kemudian dibawa untuk diinterogasi. Sang Woo sempat kesal karena Chu Jin tidak mau bekerja sama, bahkan setelah kakinya ditembak. 사람 말귀를 못 알아들어 처먹는 뭔 특 일반 타겟이야? Chu Jin sempat berusaha merebut pistol tersebut, tapi pistol tersebut malah tidak sengaja meletus dan mengenainya tepat di kepala. Jang Gyung sempat beberapa kali mempersilahkan Yun Hui untuk pergi jika ia mau, tapi Yun Hui menolaknya. Ia kemudian menanyakan alasan Jang Gyung membiarkannya tetap hidup, walau ia tahu Yun Hui hanya ingin menjebaknya. Tapi Jang Gyung tidak mengatakan apapun. Lalu telepon tiba-tiba saja berdering. 그게 뭐가 중요해? Jin-tae mengabarkan jika Chu Jin tertangkap, mereka kemudian mengubah rencana. Jang Gyung juga diminta untuk membawa Yun Hui ke titik pertemuan selanjutnya. Yun Hui diam-diam malah mengaktifkan alat pelacak yang ia pegang dan memberitahu Sang Woo posisi mereka. Tanpa pikir panjang, Sang Woo langsung mengirim tim tugas khusus untuk menangkapnya. PPK tidak tinggal diam, mereka juga menurunkan tim elit mereka. 지금 이쪽으로 이동 중입니다. 모두 움직인다. Titik pertemuan selanjutnya ternyata markas terakhir sekte, tempat di mana adik Yun Hui melakukan bom bunuh diri. Yun Hui sempat memberitahu Jang Gyung jika ia telah berbohong dan membocorkan posisi mereka pada Sang Woo. Lalu tiba-tiba Jin-tae dan beberapa orang muncul. Mereka mempersiapkan Jang Gyung dengan pakaian armor lengkap. Dan ternyata hilang yang ditakuti oleh anggota DKM adalah Jang Gyung. 고생 좀 했지. 임준경은 일랑이다. PPK sebenarnya sudah lama tahu siapa Yun Hui sebenarnya. Mereka hanya memanfaatkannya untuk membongkar kedok TKM. Jang Gyung kemudian membawa alat pelacak yang dipegang oleh Yun Hui. Ia sengaja memancing para anggota DKM agar lebih mudah untuk dihabisi. Gagal dengan serangan pertama, DKM kemudian menurunkan tim khusus mereka. Jang Gyung sempat dibuat kerepotan, tapi pada akhirnya mereka semua berhasil dihabisi. Sang Woo sempat diperingatkan oleh anak buahnya jika ini semua adalah jebakan dan Jang Gyung adalah hilang.
Tapi Sang-woo tidak peduli dan malah menembak anak buahnya tersebut. Dengan penuh luka tembak, Sang-woo masih berusaha untuk pergi. Jang Gyung sempat memintanya untuk menyerah, tapi peringatan tersebut tidak ia dengar, sampai Jang Gyung terpaksa menembaknya hingga tewas. Jin-tae kemudian membawa Yun-hui. Awalnya Yun-hui akan dieksekusi, tapi tiba-tiba Jang Gyung datang. Ia meminta Jin-tae untuk membebaskan Yun-hui dan membiarkannya hidup. Jin-tae menolak permintaan tersebut dan malah meminta Jang Gyung untuk menembaknya. Jin-tae kemudian pergi membawa orang-orangnya. Tapi karena Jang Gyung tidak kunjung membunuh Yun-hui, Jin-tae kemudian kembali dengan pakaian armor lengkap. Dan mereka pun terlibat perkelahian. Di akhir scene tidak diketahui siapa pemenangnya. Melalui media, salah satu petinggi sekte membeberkan kerjasama mereka dengan para petinggi DKM, dan dari mana pendanaan mereka berasal. Para petinggi DKM kemudian ditangkap untuk diadili. Di akhir film, Yun-hui dan adiknya terlihat menaiki sebuah kereta, sementara Jang Gyung mengawasi mereka dari luar. Yun-hui yang mengetahui hal tersebut tersenyum bahagia, karena itu artinya Jang Gyung tidak membencinya. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.